Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Ismiati, NIM 63010190043, kelas B semester 4 Perbankan Syariah. Maksud dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yaitu mengenai analisis pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu pengertian dari analisis pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan syariah adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek yang patut diketahui lembaga keuangan mengenai nasabah yang akan dibiayai lembaga keuangan tersebut. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari analisis pembiayaan. Tujuan dari analisis pembiayaan yaitu untuk mengetahui latar belakang dari nasabah yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan agar terwujud kelancaran pembiayaan dari awal sampai akhir, sampai selesai pembiayaan tersebut, guna meminimalisir terjadinya suatu permasalahan yang akan timbul pada saat proses pembiayaan tersebut. Selain itu, tujuan lain dari analisis pembiayaan yaitu untuk menilai kelayakan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yang selanjutnya yaitu untuk menekan resiko yang muncul akibat tidak terbayarnya pembiayaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu prinsip analisis pembiayaan. Ada 5 prinsip analisis pembiayaan. Biasanya disebut 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Yang pertama yaitu karakter. Karakter dari si debitur atau si calon nasabah melalui survei terhadap narasumber, misalkan rekan bisnis dari calon nasabah tersebut ataupun pelanggan, supplier, dan sebagainya. Yang kedua yaitu capacity. Capacity yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini adalah penilaian terhadap kemampuan modal oleh penerima pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu kolateral. Kolateral ini adalah jaminan yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang berupa barang ataupun non-barang ataupun surat berharga. Yang selanjutnya itu condition of economic. Kondisi ekonomik ini turut mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan karena kondisi ekonomi yang stabil akan menghasilkan omset yang stabil sehingga pembiayaan juga akan stabil. Yang selanjutnya yaitu prosedur analisis pembiayaan. Yang pertama ada berkas pencatatan. Berkas pencatatan ini dikumpulkan dari debitur ataupun calon nasabah. Yang kedua data pokok dan analisis pendahuluan, yaitu meliputi realisasi pembelian produk dan penjualan, realisasi pembelian produk dan penjualan, terus jaminan, laporan keuangan, dan data kualitatif dari calon debitur. Yang ketiga yaitu penelitian data. Nah, penelitian data ini akan diteliti apakah sesuai dengan kondisi yang ada ataupun tidak. Terus yang keempat yaitu penelitian atas realisasi kerja. Nah, atas realisasi usaha. Nah, usaha ini akan diteliti dari pihak lembaga keuangan apakah ini real atau sesuai ataupun cuman hanya formalitas. Terus yang kelima penelitian atas rencana usaha. Terus penelitian dan penilaian barang jaminan, apakah barang jaminan itu sesuai atau tidak, layak atau tidak. Terus yang terakhir yaitu laporan keuangan dan penelitiannya. Nah, setelah prosedur tersebut memenuhi syarat, lalu langkah selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini biasanya debitur ataupun calon nasabah akan diwawancarai mengenai pengambilan keputusan, apakah keputusan ini benar-benar bisa dibiayai ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek analisis pembiayaan. Yang pertama ada evaluasi pasar dan pemasaran. Yang pertama ada faktor internal,
yaitu strategi pemasaran perusahaan berupa 4P. Yang pertama, product, place, price, dan promotion. Yang kedua, eksternal berupa perkembangan kehidupan ekonomi di negara, di suatu negara, terus keadaan politik di suatu negara, terus perkembangan suasana persaingan di pasar, terus peraturan dan keputusan dari pemerintah. Yang kedua, yaitu evaluasi manajemen perusahaan debitur. Meliputi usia perusahaan, kualifikasi dan kelompok kerja pemimpin teras, kedudukan perusahaan di pasar, terus ada kemampuan mengelola hasil perusahaan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, dan mengelola keuntungan. Yang ketiga yaitu analisis kondisi keuangan. Analisis kondisi keuangan ini berupa kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, lalu struktur pendanaan operasi perusahaan, kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang telah mereka pinjam dari suatu perusahaan atau instansi atau lembaga keuangan sesuai jatuh tempo. Yang terakhir yaitu efisiensi mengelola harta perusahaan secara efektif. Yang terakhir yaitu tentang pedoman memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi tentang suatu usulan pembiayaan, apakah sesuai, apakah memenuhi syarat ataupun enggak. Ataupun tidak. Adapun isi dari memorandum pembiayaan ini, yang pertama jelas ada tujuan pembiayaan, yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini biasanya meliputi identitas dari nasabah, terus usaha nasabah, histori dari nasabah, dari usaha nasabah dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kondisi usaha. Kondisi usaha ini biasanya meliputi informasi-informasi. Yang pertama ada posisi nasabah dalam persaingan pasar, lalu ada pelanggan-pelanggan dari nasabah tersebut, terus ada kondisi persaingan usahanya dan lain-lain. Yang selanjutnya keempat yaitu analisis keuangan calon nasabah. Calon nasabah ini laporan keuangannya akan dicermati mulai dari laporan laba rugi, neraca, terus arus kas dan lain-lain. Yang kelima yaitu mengenai jaminan, barang jaminan. Jadi barang jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama barang itu harus marketability, jadi bisa dijual lagi gitu. Terus nilainya juga sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan, tidak terlalu rendah. Terus ada asuransinya gitu. Yang keenam yaitu analisis resiko. Jadi resiko ini juga dianalisis dari pihak yang melakukan pembiayaan. Karena misalkan ada nasabah yang perusahaannya beresiko kebangkrutan, maka besar kemungkinan pembiayaannya akan ditolak. Jadi resiko ini biasanya berupa resiko makro, menurunnya daya beli konsumen, terus adanya gejolak valuta asing, deregulasi pasar dan lain-lain. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pembiayaan syariah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tempatnya salah dan dosa. Bila itu fiqh hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.